Desas-desus mengenai Toyota Innova Zenix terus mencuat. Bahkan generasi terbaru Kijang Innova itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Yang pertama, penggunaan nama Toyota Innova Zenix sebagai suksesor. Nomenklatur ini dipakai buat model berbahan bakar bensin, bukan untuk hibrid. Berdasar info didapat, ia bakal menggunakan mesin 2,0 liter. Tapi kemampuan tenaga maupun torsi bakal ditingkatkan. Mobil tidak lagi berpijak di atas sasis ladder frame tangga, namun pakai monokok TNGA, kemungkinan diambil dari Corolla Cross Hybrid. Toyota juga bakal menanggalkan mesin diesel 2,4 liter. Kelak tersedia dua opsi bensin dan hibrid saja. Kemudian jenis transmisi konvensional 6-speed AT diganti pakai CVT. Sistem penggerak atau penyaluran tenaga beralih dari gardan belakang ke roda depan. Berlaku di kedua model anyar. Opsi gearbox manual pun disinyalir tidak tersedia lagi di generasi baru. Untuk versi hibrid, Toyota bakal mengombinasikan engine 2,0 liter, motor listrik dan dukungan baterai lithium-ion. Belum diketahui besaran tenaga berapa, namun diyakini semakin meningkat performanya. Kalau berdasar informasi dari tenaga penjual di dealer resmi, Innova anyar bakal diluncurkan sekitar November atau selambatnya akhir tahun. Soal harga diprediksi mulai Rp400 jutaan ke atas. Mengenai bahasa rancang bangun, Toyota sepertinya terus mengadopsi desain KN look. Anda bisa lihat dari versi rendering atau yang banyak berseliweran di Instagram. Mulai dari ubahan grill heksagonal bergaya sarang tawon, bentuk rumah lampu depan berubah. Dari jajar genjang menjadi agak menyudut. Bumper otomatis ditata ulang bersama lampu sein di bawah. Bentuk pelek di varian bensin boleh jadi berubah 17 inci dan 18 inci buat trim hibrid. Tampilan tampak manis bila pola dan catnya seperti itu. Kalau dari samping bagian belakang, visual seperti Rush atau Terios. Lampu ekor mengalir sampai ke samping bodi. Bentuk buritan juga ikut ditata ulang. Fitur keamanan dan keselamatan pastilah diperbarui. Untuk varian tertinggi dan hibrid sangat mungkin memakai Toyota Safety Sense. Lebih canggih dari All New Veloz. Gabungan paket keselamatan itu meliputi Pre-Collision System PCS Dynamic Radar Cruise Control DRCC. Lanjut sisipan Lane Departure Alert LDAP Automatic High Beam AHB, Rear Cross Traffic Alert RCTA, dan Blind Spot Monitor BSM. Lalu T-InTouch juga pasti terpasang. Fungsinya mengoneksikan antara mobil dan pemilik, yakni melalui perangkat telematika yang dipasang di kendaraan. Sistem ini dapat membaca data dari mobil. Tunggu pembaruan info selanjutnya. Akhir tahun ini bakal menjadi momen penting bagi Toyota. Ini dikarenakan kabarnya akan meluncur satu produk MPV populernya yaitu Kijang Innova generasi terbaru. Dikabarkan peluncuran mobil ini akan berlangsung pada bulan November tahun 2022 mendatang. Toyota tentu akan sangat hati-hati dalam meluncurkan MPV legendarisnya itu. Sebab bukan hanya soal desain yang diyakini akan mengalami rombakan besar-besaran, tapi juga teknologi fitur dan mesinnya akan mengalami pembaruan. Innova terbaru santer digosipkan juga kebagian teknologi elektrifikasi berupa mesin hibrid. Sistemnya mengombinasi mesin konvensional dengan motor listrik yang mungkin saja ditambahkan pula dengan baterai listrik. Dengan kenaikan harga yang sangat signifikan tersebut, maka semestinya fitur-fiturnya juga akan bertambah banyak melampaui model sekarang ini. Tentunya teknologi hibrid bakal menjadi senjata utama Kijang Innova generasi terbaru, apalagi teknologi ini bakal tersedia di 3 tipe kemewahan, berbeda dengan mobil hibrid Toyota di Indonesia sebelumnya yang cuma ada satu tipe saja. Selain itu, diprediksi juga akan tersedia fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense TSS yang kini sudah tersedia di Avanza, Veloz, Rise, Corolla Altis, Camry, Alphard, dan Land Cruiser. Bahkan kabarnya pula juga tersedia sunroof yang mungkin hanya tersedia di tipe tertingginya. Apakah kabar tersebut benar adanya? Kita tunggu perkembangannya. Toyota Innova yang berubah nama jadi Toyota Zenix dikabarkan masuk Indonesia dalam waktu dekat. Mungkinkah akan keluar tahun 2022 ini atau akhir tahun 2023? Mobil ini sudah mendaftarkan merek di Haki Indonesia. Toyota Zenix ini disebut berbeda dengan generasi sebelumnya dengan nama Kijang Innova lama yang telah mengaspal di Indonesia. Berdasarkan data Haki, tertera merek dagang Innova Zenix sudah resmi terdaftar. Ada beberapa tipe Kijang Innova yang dipastikan meluncur tahun 2023 yang akan berubah tampilan. Yang ramai diperbincangkan adalah Innova Zenix dan Toyota Innova Hybrid. Santernya kabar kalau Toyota Indonesia jelang akhir tahun akan luncurkan Innova Zenix yang bermain di segmen multi-purpose vehicle MPV 7-seater. Ramainya berita ini bukan tanpa alasan, beberapa indikator yang memungkinkan kemunculan Innova Zenix juga mencuat jelas. Pertama adalah nama Innova Zenix telah didaftarkan secara resmi di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (PDKI). Nomor pendaftaran yang tercatat adalah IDM 0009800875 dengan tanggal pendaftaran tanggal 29 Juli tahun 2022. Selanjutnya, untuk nomor permohonannya diketahui DID 20200400383. Sayangnya pihak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) saat dihubungi hingga berita ini diturunkan belum menanggapi terkait Innova Zenix yang sudah terdaftar di PDKI. Dalam kolom barang, jasa disebutkan, badan untuk kendaraan bermotor, ban untuk roda kendaraan, bus yang dirancang untuk banyak penumpang dan perjalanan jarak jauh, kendaraan elektrik, kendaraan-kendaraan dengan penggerak 4 roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan off-road atau on-road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah, sport utility vehicles mesin untuk kendaraan bermotor, mobil, motor untuk kendaraan bermotor, pintu untuk kendaraan bermotor, rem untuk kendaraan bermotor, roda kemudi untuk kendaraan bermotor, roda untuk kendaraan bermotor, transmisi untuk kendaraan bermotor, truk, van kendaraan. Kemunculan nama Innova Zenix banyak yang mengkaitkan dengan Innova Hybrid atau Innova generasi 8, pihak Toyota Indonesia sempat menyatakan kalau di akhir 2022 akan ada kendaraan hibrid produksi lokal dari mereka.
Indikasi kedua adalah Toyota Innova Reborn yang hingga saat ini masih dipasarkan ternyata memberikan diskon besar. Hal ini sudah menjadi hal biasa untuk menarik minat konsumen, menjelang kemunculan varian baru. Konsumen yang menginginkan Innova berpenggerak roda belakang, masih ada waktu memboyong sebelum kemunculan Innova Zenix yang kabarnya berubah menjadi mobil FWD dan tidak ada lagi varian bermesin diesel dan transmisi manual. Bila melihat dari beberapa situs dealer Toyota, Innova bensin tipe GT bisa dibawa pulang dengan uang DP sebesar 65 juta rupiah, di mana biasanya di atas 100 juta. Diprediksi nantinya harga Innova Zenix dibanderol 400-600 jutaan. Di sisi lain bila berbicara Toyota Zenix sangat dimungkinkan menggunakan platform terbaru Tengah C. Menggunakan mesin dengan kode M20 AFKS dengan kubikasi 1986 cm3, sebutan secara global istilah ini adalah Toyota Dynamic Force Engine. Varian reguler menggunakan 4 silinder, 16 valve, DOHC di mana tiap satu silinder disuplai 2 injektor. Dengan adanya formulasi baru menghasilkan peningkatan tenaga signifikan dibanding model sebelumnya. Dengan komposisi mesin di atas makan mendapatkan rasio kompresi 1:13 dengan torsi maksimal sebesar 205 Nm di 4.800 revolusi per menit. Namun kabarnya juga akan muncul varian hibrid yang juga menggunakan mesin sama yaitu Dynamic Force seri M20A, dengan formulasi sedikit berbeda. Formulasi berbeda ini menurut Toyota Global menghasilkan rasio kompresi menjadi 1:14 dengan sistem pengabutan D4S. Seluruh varian nantinya akan menggunakan transmisi matic CVT ke roda depan alias FWD. Walaupun lebih bertenaga dengan mesin baru dan struktur rangka TNGA bisa membuat mobil menjadi lebih efisien. Sebelum Toyota Innova Zenix meluncur resmi, rasa penasaran ini terus muncul di kalangan pecinta otomotif. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa sumber, indikasi Toyota Innova Zenix akan menggunakan mesin tersebut juga bisa menjadi bahan pertimbangan. Isu kedatangan generasi terbaru Toyota Innova terus berembus kencang. Tak cuma di tanah air, model anyar pun banyak dibincang di industri otomotif internasional. Maklum saja, ia merupakan kendaraan global. Banyak yang menanti, bahkan ia mengusung embel-embel Zenix dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Gambar rekaan juga banyak bermunculan. Satu persatu rumor berubah menjadi fakta. Yang pertama, penggunaan nama Toyota Innova Zenix sebagai suksesor. Nomenklatur ini dipakai buat model berbahan bakar bensin, bukan untuk hibrid. Berdasar info didapat, ia bakal menggunakan mesin 2,0 liter. Tapi kemampuan tenaga maupun torsi bakal ditingkatkan. Mobil tidak lagi berpijak di atas sasis ladder frame tangga, namun pakai monokok TNGA, kemungkinan diambil dari Corolla Cross Hybrid. Toyota juga bakal menanggalkan mesin diesel 2,4 liter. Kelak tersedia 2 opsi bensin dan hibrid saja. Kemudian jenis transmisi konvensional 6 speed AT diganti pakai CVT. Sistem penggerak atau penyaluran tenaga beralih dari gardan belakang ke roda depan. Berlaku di kedua model anyar. Opsi gearbox manual pun disinyalir tidak tersedia lagi di generasi baru. Untuk versi hibrid, Toyota bakal mengombinasikan engine 2,0 liter, motor listrik dan dukungan baterai lithium-ion. Belum diketahui besaran tenaga berapa, namun diyakini semakin meningkat performanya. Kalau berdasar informasi dari tenaga penjual di dealer resmi, Innova anyar bakal diluncurkan sekitar November atau selambatnya akhir tahun. Soal harga diprediksi mulai Rp400 jutaan ke atas. Mengenai bahasa rancang bangun, Toyota sepertinya terus mengadopsi desain K&Look. Anda bisa lihat dari versi rendering atau yang banyak berseliweran di Instagram. Mulai dari ubahan grill heksagonal bergaya sarang tawon, bentuk rumah lampu depan berubah, dari jajar genjang menjadi agak menyudut, bumper otomatis ditata ulang bersama lampu sein di bawah. Bentuk pelek di varian bensin boleh jadi berubah 17 inci dan 18 inci buat trim hibrid. Tampilan tampak manis bila pola dan catnya seperti itu. Kalau dari samping bagian belakang, visual seperti Rush atau Terios. Lampu ekor mengalir sampai ke samping bodi. Bentuk buritan juga ikut ditata ulang. Fitur keamanan dan keselamatan pastilah diperbarui. Untuk varian tertinggi dan hibrid sangat mungkin memakai Toyota Safety Sense. Lebih canggih dari All New Veloz. Gabungan paket keselamatan itu meliputi Pre-Collision System PCS Dynamic Radar Cruise Control DRCC. Lanjut sisipan Lane Departure Alert LDA Automatic High Beam AHB, Rear Cross Traffic Alert RCTA, dan Blind Spot Monitor BSM. Lalu T-InTouch juga pasti terpasang. Fungsinya mengoneksikan antara mobil dan pemilik, yakni melalui perangkat telematika yang dipasang di kendaraan. Sistem ini dapat membaca data dari mobil. Tunggu pembaruan info selanjutnya. Mengulas bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix. Bukan tanpa alasan, mobil MPV berlabel Kijang ini selalu mendapat respons positif di setiap generasinya. Zenix sendiri disebut-sebut sebagai generasi ke-8 dari keluarga Kijang. Menariknya, mobil keluarga berjenis multipurpose vehicle MPV ini dikabarkan siap mengaspal di Indonesia. Dari informasi yang kami terima, kemungkinannya pada akhir 2022. Istimewanya lagi, santer kabar Innova Zenix akan menggunakan mesin hibrid. Semakin dekatnya Toyota Innova Zenix hadir di Indonesia, dibuktikan dengan informasi dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (PDKI). Di sana tercantum nama Innova Zenix yang dimohonkan oleh Toyota Motor Corporation di Jepang. Kemudian, nomor pendaftaran yang tercatat adalah IDM 00098085 dengan tanggal pendaftaran tanggal 29 Juli tahun 2022. Selanjutnya, untuk nomor permohonannya diketahui DID 20200403883. Meski pihak Toyota Indonesia masih belum buka suara, kehadiran Innova Zenix justru sudah dibocorkan oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita. Toyota akan memproduksi 10 model hibrid termasuk 5 model plug-in hibrid, salah satunya merek nasional Kijang Hybrid 2022. Tulis Agus Gumiwang dalam presentasinya dalam acara Investor Daily Summit tahun lalu. Oh ya, Toyota Innova Zenix ternyata akan dipasarkan juga di tanah Hindustan alias India.
Di sana nama Toyota Innova Zenix berubah menjadi Toyota Hi-Cross, bahkan sudah ada penampakan yang diduga kuat Hi-Cross yang diselimuti stiker kamuflase sedang melakukan uji jalan. Nah, biar tidak penasaran lagi, mari kita ulas bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix berikut ini. 1. Pakai sunroof. Bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix yang pertama adalah dari sisi kehadiran sunroof. Ini memang jadi kekurangan Innova yang dijual sekarang, padahal kompetitor seperti Wuling Cortez dan Kia Carens sudah pakai kaca di bagian atapnya. Kehadiran sunroof tentu membuat Innova Zenix semakin kompetitif dibanding rival. Dari dalam kabin, penumpang juga dapat melihat pemandangan alam dengan lebih mudah. Ditambah lagi, sunroof menjadikan kabin terasa semakin lapang. 2. Eksterior semakin modern. Jika dilihat dari beberapa kanal berita otomotif nasional dan internasional, tampilan Innova Zenix secara keseluruhan memang masih mirip dengan Innova Reborn. Namun begitu, jika dilihat secara detail dan seksama, terdapat beberapa ubahan yang membuatnya terlihat lebih modern. Beberapa seniman juga telah membuatkan reka digital dari Innova Zenix dari berbagai bocoran yang beredar. Dari gambar yang beredar, MPV ini akan memiliki dimensi grill yang lebih besar. Ada pula logo Toyota dengan sentuhan aksen biru untuk mempertegasnya sebagai mobil hibrid. Selanjutnya, desain headlamp juga tampil agresif dan sudah menggunakan LED. Begitu juga dengan bumpernya, lekukan garisnya simpel menyesuaikan dengan desain grill dan headlamp serta terdapat fog lamp dan DRL yang sudah LED. Untuk bagian belakang tampilannya masih mirip dengan Innova Reborn. Hanya saja bagian lampunya lebih pipih dan terdapat emblem hibrid. Lalu soal dimensi, sepertinya tidak beda jauh dengan Toyota Innova Reborn. Walau demikian ada kemungkinan untuk jarak sumbu roda dibuat lebih panjang. Sebagai informasi, generasi Innova yang dijual sekarang memiliki dimensi panjang 4735 mm, lebar 1830 mm, tinggi 1795 mm, jarak sumbu roda 2750 mm, serta ground clearance 178 mm. 3. Menggunakan platform tengah C. Toyota Innova Zenix dikabarkan juga akan menggunakan platform Toyota New Global Architecture atau tengah C. Platform ini sama dengan yang digunakan oleh Toyota Corolla Altis, Toyota C-Harry, Toyota Corolla Cross, dan Toyota Foxy. Kelebihan dari platform TNGA adalah lebih ringan, kemudian monokok. Alhasil saat mobil diajak berkendara di jalanan terasa semakin menyenangkan, karena mudah dikendalikan. Penggunaan platform tengah C di Innova Zenix juga membuka lokasi mobil Toyota lain. Baik itu Corolla Altis, C-Harry, Corolla Cross, dan Foxy, semuanya sudah dijual di tanah air tapi dalam versi impor. Bukan tidak mungkin saat Toyota Innova Zenix diproduksi di Indonesia, produk lainnya juga ikutan dibuat di sini. 4. Penggerak roda depan. Kemudian bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix yang kami ketahui adalah pakai penggerak roda depan FWD. Hal tersebut sebenarnya sudah jadi rahasia umum, karena sekarang mobil-mobil Toyota modern sudah mengaplikasikan FWD, bahkan Avanza generasi terbaru juga ikutan. Gerak roda depan di satu sisi memang dianggap kurang mumpuni untuk melibas jalan tanjakan. Walau demikian di sisi lain sesungguhnya banyak kelebihan FWD jika diaplikasikan ke Innova Zenix, seperti penggunaan komponen yang sedikit sehingga membuat ongkos produksi berkurang. Lalu penggerak roda depan unggul karena lebih hemat BBM, akselerasi lebih mantap, hingga membuat kabin semakin nyaman tidak ada terowongan gardan di lantai. 5. Mesin hibrid jadi pengganti diesel. Bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix selanjutnya adalah dari jantung pacunya. Mobil ini nantinya dikabarkan menggunakan mesin hibrid, istimewa bukan? Mengenai spesifikasi detail dari Toyota Innova Zenix memang belum ada kepastian dari mobil Indonesia yang sudah dipasarkan di Indonesia seperti Corolla Cross hingga Camry, semuanya menggunakan mesin bensin. Untuk kubikasinya, bisa jadi Innova Zenix bakal pakai mesin 1800 cm3 yang dikombinasikan dengan motor elektrik seperti di Toyota Corolla Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid, dan C-Harry Hybrid. Kemungkinan lain, Toyota mengembangkan mesin baru yaitu hybrid 2000 cm3. Bagaimana dengan opsi mesin diesel hybrid? Kemungkinannya kecil, lantaran belum ada di mobil Toyota lain sehingga pengembangannya akan mahal. Selain itu kualitas bahan bakar diesel atau solar yang beredar di Indonesia saat ini kurang mendukung. Jadi, besar kemungkinan Innova Zenix hybrid menggunakan mesin bensin. Lalu hal menarik lain, varian mesin diesel yang sebelumnya ada di Innova kemungkinan akan hilang. Alhasil cuma ada pilihan mesin bensin dan mesin bensin hibrid di Innova Zenix. 6. Toyota Safety Sense hadir di Innova Zenix. Membahas bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix tanpa mengulas fitur jelas kurang afdol. Yup, mobil MPV ini nantinya juga dikabarkan akan menyematkan beberapa fitur modern yang sudah ada di lini produk terbaru mereka. Salah satu fitur andalan terbaru dari Toyota adalah fitur keselamatan TSS Toyota Safety Sense. Teknologi ini terintegrasi dengan Pre-Collision System PCS Dynamic Radar Cruise Control DRCC, with Short Speed Reduction, Lane Tracking Assist LTA hingga Automatic High Beam AHB. Lalu tidak ketinggalan, bakal hadir T-InTouch untuk mengintegrasikan mobil dan smartphone secara komprehensif. Di antara kegunaan T-InTouch, pemilik mobil bisa menemukan lokasi mobil hanya dengan melihat smartphone Find My Car. Ada pula fitur yang memudahkan pencarian kendaraan bila dicuri, Stolen Vehicle Tracking. Itulah bahasan mengenai bocoran spesifikasi Toyota Innova Zenix yang kemungkinan akan meluncur di akhir tahun 2022. Sebuah nama belakangan ini ramai menjadi perbincangan yang kuat diduga akan menjadi penerus dari Toyota Kijang Innova. Apalagi kalau bukan Innova Zenix, dia kini akan menjadi generasi baru MPV, Multipurpose Vehicle, legendaris ini, sekaligus debut teknologi elektrifikasinya. Innova berteknologi hibrid diyakini akan debut pada model generasi ini, setelah sempat dipamerkan dalam wujud konsep Innova EV di IMS 2022 lalu. Bahkan nama Innova Zenix sudah muncul terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, diikuti sejumlah gambar rendering di dunia maya. Yang pertama, penggunaan nama Toyota Innova Zenix sebagai suksesor. Nomenklatur ini dipakai buat model berbahan bakar bensin, bukan untuk hibrid. Berdasar info didapat, ia bakal menggunakan mesin 2.0 liter. Tapi kemampuan tenaga maupun torsi bakal ditingkatkan. Mobil tidak lagi berpijak di atas chassis ladder frame tangga, namun jenis monokok TNGA, kemungkinan diambil dari Corolla Cross Hybrid.
Toyota juga bakal menanggalkan mesin diesel 2.4 liter. Kelak tersedia dua opsi bensin dan hibrid saja. Kemudian jenis transmisi konvensional 6-speed AT diganti pakai CVT. Sistem penggerak atau penyaluran tenaga beralih dari gardan belakang ke roda depan yang berlaku juga di kedua model anyar. Opsi gearbox manual pun disinyalir tidak tersedia lagi di generasi baru. Untuk versi hibrid, Toyota bakal mengombinasikan unit 2.0 liter, motor listrik dan dukungan baterai lithium-ion. Belum diketahui besaran tenaga berapa, namun diyakini semakin meningkat performanya. Kalau berdasar informasi dari tenaga penjual di dealer resmi, Innova anyar bakal diluncurkan sekitar November atau selambatnya akhir tahun. Soal harga diprediksi mulai Rp400 jutaan ke atas. Mengenai bahasa rancang bangun, Toyota sepertinya akan tetap mengadopsi desain Kaen look. Anda bisa lihat dari versi rendering atau yang banyak berseliweran di Instagram. Mulai dari ubahan grill heksagonal bergaya sarang tawon, bentuk rumah lampu depan berubah, dari jajar genjang menjadi agak menyudut. Bumper otomatis dirancang ulang bersama lampu sein di bawah. Desain velg di varian bensin boleh jadi berubah 17 inci dan 18 inci buat trim hibrid. Tampilan tampak manis bila pola dan catnya seperti itu. Kalau dari samping bagian belakang, visual seperti Rush atau Terios. Lampu ekor mengalir sampai ke samping bodi. Bentuk buritan juga ikut ditata ulang. Fitur keamanan dan keselamatan pastilah diperbarui. Untuk varian tertinggi dan hibrid sangat mungkin memakai Toyota Safety Sense TSS. Lebih canggih dari All New Veloz. Gabungan paket keselamatan itu meliputi Pre-Collision System PCS Dynamic Radar Cruise Control DRCC. Lanjut masih ada Lane Departure Alert LDA Automatic High Beam AHB, Rear Cross Traffic Alert RCTA, dan Blind Spot Monitor BSM. Lalu T-InTouch juga pasti terpasang. Fungsinya mengoneksikan antara mobil dan pemilik, yakni melalui perangkat telematika yang dipasang di kendaraan. Sistem ini dapat membaca data dari mobil. Nama Toyota Innova Zenix semakin hari semakin terlihat akan menjadi kenyataan. Setelah namanya sempat diketahui didaftarkan patennya, kini beredar spesifikasi dan informasi soal rancang bangun Innova Zenix yang disebut menjadi generasi penerus. Kabarnya, mobil ini meluncur secepatnya pada bulan November tahun 2022 mendatang. Mari singkap dari dimensi dulu. Dipastikan Innova Zenix semakin bongsor. Sekadar perbandingan, model Exis punya panjang 4735 mm, lebar 1830 mm, tinggi 1795 mm, jarak sumbu roda 2750 mm. Sangat mungkin ukuran diperbesar sedikit. Terus wheelbase ditambah, katakanlah menjadi 2850 mm agar mobil semakin lapang dan memiliki kenyamanan lebih. Bila ia memenuhi perhitungan tepat dan matang, konfigurasi ini bakal berdampak terhadap besaran gaya yang bekerja di setiap roda. Keseluruhan torsi tersalur juga dapat seimbang. Alhasil, stabilitas putaran roda membuat nyaman penghuni kabin saat kendaraan bergerak. Lalu konstruksi rangka bakal beralih dari model ladder frame tangga menjadi monok. Dipastikan menggunakan struktur TNGA, seperti model baru Toyota lainnya. Mengenai desain kompartemen mesin, fokus penempatan komponen lebih rendah di ruang yang kian kompak, sehingga dapat meningkatkan keamanan maupun keselamatan berkat visibilitas ke depan lebih jelas. Pendekatan ini juga membantu menurunkan pusat gravitasi mobil, sebagai upaya meningkatkan kestabilan, termasuk guna menguatkan cita rasa fun to drive. Platform ini pula, menciptakan tantangan tersendiri bagi desainer Toyota, tentu dalam menciptakan mobil berparas segar, unik, bermodalkan postur tubuh lebih rendah. Juga proporsi menarik lantaran konstruksi chassis mengedepankan unsur enak dikendarai. Niscaya bentuk Innova Zenix seperti rendering beredar di jejaring sosial. Suka atau tidak, itu selera personal. Kemudian untuk sistem redaman Innova Zenix juga bakal berubah. Di model sekarang, suspensi depan menggunakan double wishbone with coil spring stabilizer lalu di belakang 4 link with coil spring and lateral rod. Karena chassis menjadi monokok, dipastikan susunan berganti pakai McPherson strut plus torsion beam di roda belakang. Terus sistem pengereman seluruh roda pakai cakram. Untuk versi Innova Zenix Hybrid Toyota bakal mengombinasikan mesin 2.0 liter, motor listrik dan dukungan baterai lithium-ion. Belum diketahui besaran tenaga berapa, namun diyakini ditingkatkan. Begitu juga dengan trim konvensional tetap bermesin bensin sama, tapi tidak lagi pakai transmisi konvensional 6-speed, melainkan berjenis CVT dan penggerak depan. Apakah performanya bakal bikin kecewa? Belum tentu juga. Lihatlah Toyota Alphard Trim D dan X lalu Foxy pakai CVT tidak pernah ada problem. Penyaluran pun sama ke roda depan. Terakhir, fitur Toyota Safety Sense TSS dan T-InTouch sebagai teknologi telematika dipastikan ikut ditanamkan.